مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Baba sema yaya segua iyo senongoru ino ngoni moy usarahkan ngoni nadiri si moy segiki amoy insyaallah ngoni si moy fomakuri moy selalu fomakuri moy dan insyaallah ngoni moy to magunyihi romoy fomakudahe segiki amoy. Semua kita ini harapannya hanya tinggal berdoa kepada Allah agar pada suatu saat ketika kita bertemu dengan Allah yang dimaksud di Kiamoy itu mampu kita bertanggung jawab dan ketika berhadapan dengan Allah mengenal dengan apa yang Allah maksudkan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Harapan kita semua itu yaitu pada saat itu. Oleh karena itu jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi apapun yang kita lakukan, ibadah yang model bagaimana yang kita kerjakan, aspirasi dan ceramah apapun yang kita ikuti, yang intinya itu pada satu ketika kita akan berhadapan dengan Sang Pencipta dirinya itu tanpa kecuali. Pada saat itu tidak ada lagi keluarga yang bisa membantu, guru, orang tua, anak sudah tidak lagi saling membantu. Yang pada saat itu tinggal diri berhadapan dengan Allah, sedangkan mulut sudah ditutup. Untuk itu dengan mengingat hal itu, sehingga selalu kita pertemuan, kita baku-dapa begini untuk saling mengingat karena baku ingat ini sangat penting. Orang bikin acara besar-besar ceramah dalam rangka apa? Orang bikin masjid besar-besar menghimbau orang bikin ibadah dalam rangka apa?
semuanya itu demi untuk ketika nanti kita berhadapan mempertanggungjawab diri di hadapan Allah itu. Sebelum kita sampai di situ, tanggung jawab kehidupan dunia ini salah satu yang menjadi ukuran untuk baik atau tidaknya kita di hadapan Allah. Karena hidup Allah mentakdirkan untuk manusia sebagai pemimpin di bumi dan nanti akan Allah meminta pertanggungjawaban kehidupan itu. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, ini bumi yang hari ini kita masih huni, yang masih ada. Lambat atau cepat kita akan tinggalkan bumi ini. Siapa orangnya yang Allah maksudkan jadi penjaga bumi? Jadi tidak semua manusia. Karena Al-Quran walaupun dia itu rupanya manusia, manusia itu yang namanya manusia bukan diukur dari postulatnya. Kalau manusia itu diukur dari postulatnya, dari rupanya, akan artis-artis mewakili dan masuk surga ke muka. Manusia itu kalau diukur dari postulatnya, maka mungkin yang duduk di muka ini, yang sementara berbicara ini akan setengah mati masuk surga barang dia. Cara beda dengan Hanoman. Begitu juga kalau manusia itu diukur dari kecerdasan hanya akal, banyak itu orang-orang, seluruh orang Israel itu akan masuk surga ke muka baru pandai-pandai. Hebatnya manusia pandai, pintar. Sehingga di dalam Al-Quran bilang Bani Israel ahlul kitab. Jadi tidak, manusia tidak diukur dari pendekatan. Bukan berarti Islam tidak mempergunakan itu. Kalau Islam itu hanya difungsikan atau dia pendekatan kebatinan, itu Fir'aun masuk surga. Fir'aun punya ilmu kebatinan tinggi. Fir'aun itu ditakuti oleh manusia bukan karena dia raja, tapi rakyatnya ambil tali buang jadi ular. Apalagi dia pembesar, menteri. Kalau Fir'aun duduk mau makan ikan, dia ke sana dipantik cuma suruh ikan. Kalau dia mau makan apa saja orang perintah. Apalagi Fir'aun. Fir'aun kalau dia marah, menurut cerita saya peguru, Fir'aun itu kalau dia marah, dia batata, dunia tergoyang.
Jadi orang takut dia. Orang tak mampu untuk menandingi ilmu. Kenapa Allah ancam orang-orang pandai? Dan Allah ancam Fir'aun. Karena dengan kekuatan besarnya Fir'aun itu sehingga dia menyatakan Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Yang menjatuhkan dia ialah ilmu ketauhidan. Yang menghabisi Fir'aun adalah tauhid. Oleh karena itu ilmu ketauhidan, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menutup semua, menghilangkan semua kekuatan-kekuatan baik itu secara nyata maupun secara gaib. Itu ilmu keesaan Allah. Rasulullah, junjungan Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, ada ilmu apa? Tapi kelebihan yang terbukti secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menembus ruang atmosfer. Rasulullah menembus ruang atmosfer, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj yang insya Allah beberapa hari lagi, yaitu malam ke-27 Rajab, sedangkan menurut Falakiyah hari ini hari 17 dan memasuki malam ke-18. Itu perhitungan di sini. Rasulullah naik bertemu dengan Allah. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW hablum minallah, kemudian dia hablum minannas. Kita manusia hablum minannas, kita umatnya harus wajib hablum minannas untuk hablum minallah. Berbagai metode, berbagai acara yang manusia mengingat kembali peristiwa Isra Mi'raj dengan melakukan ceramah tausiah. Kita hari ini hanya kita orang-orang yang orang-orang kampung, kita tidak kehilangan, tidak mengurangi rasa hormatnya kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga selalu kita ingatkan, selalu baku ingat untuk cerita-cerita kisah perjalanan. Untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang dan Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj, jemaah sekalian, saya tidak mengkaji itu para kiai, para ulama. Banyak yang membicarakan tentang kisah-kisah
orang tua-tua di sini bilang ke anak-anaknya bahwa as-salatu mi'raj mu'minin. Salat adalah mi'raj bagi orang-orang mukmin. Yang oleh orang tua di sini, oleh tasawuf di sini, orang Ternate dengan Dola Bololo dengan filsafatnya bilang lobi matotaikie alam gamam sio gamam bolowasu risonyinga ngamarimoi kari pedoman. Itu orang tua-tua tasawuf Ternate mengingatkan kepada masyarakat orang-orang Maluku Utara dengan dalil dan dola bololo itu. Lobi matotaikie pada saat suasana sudah mendekati malam. Pada heningan masuknya malam, aktivitas kehidupan manusia sudah lebih banyak berpulang pada rasa dan bobaso. Lobi matotaiki ketika saat siang sudah memasuki malam, aktivitas manusia kembali kepada perasaan rasa sebobasu. Suasana alam sudah memasuki malam. Usia manusia sudah memulai memasuki senja. Keheningan, kesenjaan manusia sudah sampai pada saat lobi matotaikie. Lobi matotaikie, kehidupan manusia dari anak-anak ke remaja ke dewasa, ke orang tua, dan dia sudah masuk pada waktu senja. Itu lobi matotaikie. Alam gamam sio gamam, dunia sudah mulai, kehidupan, aktivitas diri kita sudah lebih kecenderungan memikirkan persoalan mati. Bolowasu risonyinga. Apakah pada saat-saat itu bolowasu risonyinga kita kembali ingat lagi apa yang dipesan oleh orang tua, atau kita sudah pernah belajar melaksanakan kembali untuk kita ingatkan supaya jadi ngama rimoi. Ngama adalah bintang, rimoi satu bintang menjadi pedoman. Ngama rimoi kari pedoman. Itu sudah disampaikan oleh orang tua yang dia lahir dari tasawuf. Lobi matotaikie alam gamam sio gamam bolowasu risonyinga ngamarimoi kari pedoman. Tentang ngamarimoi kari pedoman itu rahasia makna daripada Isra wal Mi'raj.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati linuriyahu min ayat, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran atau yang dimaksud oleh tasawuf ternate ngamarimoy yang menjadi pedoman. Kenapa? Karena apa maksud Rasulullah harus ya menembus ruang atmosfer. Hari ini bagaimana teknologi maju seperti apa? Tapi andai kata manusia hari ini sudah memasuki ruang atmosfer tanpa membawa oksigen, maka dia tidak bisa hidup di ruang atmosfer. Tapi insya Allah Rasulullah sudah melewati, maka Rasulullah sampaikan kepada itu yang dimaksud dengan Rajab Sirullah. Rajab itu bulan rahasianya Allah. Dia peristiwa berada pada bulan ke-7 di malam yang ke-27. Bulan ke-7 malam yang ke-27. Jadi dari perhitungan kenapa peristiwa itu terjadi harus pada waktu-waktunya. Rasulullah datang di bulan ketiga di malam ke-12, di hari ke-12 di bulan yang ketiga. 51 tahun kemudian Rasulullah dipanggil. Rasulullah dipanggil dalam usia 51 tahun. Setelah Rasulullah sudah mendapat perintah kewajiban sholat dalam peristiwa itu, pada tahun itu juga Rasulullah harus berpindah dari kota Makkah menuju Madinah. Kenapa Rasulullah harus berpindah di Madinah? Rasulullah berjuang untuk mengislamkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat Makkah, tetapi perintah wajibnya salat yang Rasulullah baru dapat, Rasulullah tidak bisa atau belum mampu untuk merealisasi di masyarakat kota Makkah pada waktu itu, sehingga salat 5 waktu itu Rasulullah bawa beserta ke Madinah. Kewajiban salat 5 waktu Rasulullah di Makkah pada waktu itu, Rasulullah tidak berkiblat di Ka'bah. Rasulullah berkiblat di, ada yang bilang di Baitul Maqdis. Tapi jelasnya Rasulullah tidak berkiblat di Ka'bah.
Rasulullah harus keluar dari kota Makkah. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj ini mempunyai arti yang dalam. Tidak ada alternatif lagi. Sudah tidak lagi ada alasan, ada cara lagi untuk Rasulullah mesti bertahan di dalam kota Makkah. Andai kata Rasulullah tidak lari pada malam itu, akan Rasulullah begitu. Karena sudah ada rencana pembunuhan. Kenapa rencana pembunuhan? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Paman Rasulullah yang namanya Abu Jahal, orang yang paling sangat membenci keponakannya, itu Abu Jahal dengan Abdullah adik kakak. Dia sudah tidak ada alasan lagi untuk bagaimana menangkis ajaran Rasulullah. Dia sudah tidak mampu lagi membentengi masyarakat pengikut dia supaya menentang Muhammad. Maka tidak ada alternatif lagi, dia harus bunuh Rasulullah. Karena ketika Rasulullah pulang dari Isra wal Mi'raj, Rasulullah bilang, saya dipanggil oleh Allah. Semua orang tidak percaya. Itu penentang Rasulullah Abu Jahal, dia dengan semangat bahwa ini alasannya untuk merubuhkan, menjatuhkan kebohongan Rasulullah. Maka dia pakai alasan itu dan dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat beriman kepada Rasulullah. Padahal Abu Bakar As-Siddiq itu orang dihargai, orang terhormat di kampung itu, termasuk Abu Jahal juga orang pemuka-pemuka waktu itu. Dengan gigihnya dia datang dan dia bilang, "Hei Abu Bakar." Abu Jahal bilang ke Abu Bakar, "Hei Abu Bakar." Abu Bakar dalam hati, Abu Jahal tak pernah bilang malam ini, hari ini dia kasar sekali ke saya. Coba ngana lihat itu Abu Bakar. Yang ngana suka percaya pada dia, ngana suka ikut pada dia, yang namanya Muhammad itu dia pembohong itu. Dia bilang, kata dia baru naik ke atas di langit dan dia baru turun. Dia singgah di sana di masjid di Palestina. Itu nggak mau bisa percaya, kata Abu Jahal ke Abu Bakar. Abu Bakar bilang, "Hai Abu Jahal, kalau itu Rasulullah yang bilang, maka jangan dia bilang dia baru turun dari langit. Dia bilang dia baru keluar dari tanah juga saya percaya. Karena saya belum pernah temukan satu kata bohong pun dari Rasulullah." Abu Jahal bilang, "Kalau begitu kan pergi. Kasih tahu itu dia. Kasih buktikan bahwa betul kata Rada itu dia pergi naik sampai di langit." Akhirnya Abu Bakar ke sana bercerita, Rasulullah ini begini. Rasulullah bilang, "Iya. Tapi saya waktu turun dari sana, saya singgah di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa mau ke Makkah. Di dalam perjalanan saya ada rombongan kafilah-kafilah yang mau berdagang masuk di Makkah ini. Orang peonta satu tak lepas
lari kong. Dong ada istirahat, cari dengan onta itu, lalu saya panggil di antara dorang itu yang ada di sini. Terus dong so ambil, dan insya Allah 2 hari lagi akan dong masuk di sini. Itu kata Rasulullah, cerita Pak Abu Bakar. Karena Abu Bakar ditekan oleh Abu Jahal waktu itu. Abu Bakar siapkan satu tempat, semacam panggung. Abu Bakar minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bilang saja apa yang terjadi pada, bilang cerita ke orang-orang seperti apa yang engkau dapati pada saat itu. Jadi Abu Bakar siapkan tanpa, lalu undang semua itu orang-orang datang dengar Rasulullah cerita itu. Salah satu cerita adalah cerita nanti 2 hari akan rombongan datang di sini. Disinilah Abu Jahal tunggu. Dong kompromi tunggu ini. Dia bilang kata 2 hari lagi rombongan akan datang di sini. Kalau memang dia tara datang, orang tara datang, dia terima nasib. Ini selama ini dia cuma bikin foya orang. Alhamdulillah, apa yang dijanjikan Rasulullah pada 2 hari, rombongan masuk gerbang. Dan seperti yang Rasulullah kasih tahu, sambut oleh masyarakat di situ dan tanya kepada rombongan itu seperti yang Rasulullah cerita, sama. Dan cerita menurut Rasulullah cerita. Maka orang-orang yang tadi ikut Abu Jahal semuanya beriman kepada Rasulullah. Abu Jahal kehilangan akal. Maka sudah tidak ada alternatif lagi. Dia harus bunuh Rasulullah. Itu penyebabnya Rasulullah harus keluar dari kota Makkah. Rasulullah malam itu sudah tahu bahwa orang semua datang. Rasulullah buka kain. Rasulullah panggil Ali, tidur di sini di tanpa. Lalu Rasulullah keluar dan Rasulullah panggil Abu Bakar, ikut saya. Dalam kondisi apapun Abu Bakar siap terus. Alhamdulillah, keduanya Abu Bakar dan Rasulullah dan Abu Bakar lari. Ketika waktu yang telah dorang tentukan datang untuk rebek ke rumah, ternyata yang dong masuk bukan Rasulullah, dong Lia Ali dong kabur, dong sotakko dong lari. Alhamdulillah. Itu kalau bukan Sayyidina Ali kong Ali Gong, atau siapa yang jaga di situ Rasulullah di dalam penjara, dalam perjalanan. Kemudian tidak, karena orang Dapalia itu Ali yang ganti Rasulullah tidur di situ, Abu Jahal perintah lari, ikut jejak. Jadi orang ikuti itu jejak bakas-bakas itu terus. Makanya Rasulullah dan Abu Bakar masuk di dalam satu goa, yaitu goa yang namanya Jabal Sur. Saya dan beliau sana, Haji Abdan, cara masuk dalam cuma ini Jabal Nur, Jabal Sur. Bedanya nanti akan saya satu kali bisa menggambarkan situasi Jabal Nur dan Jabal Sur. Rasulullah dan Abu Bakar masuk di situ. Kondisi Jabal Sur,
kalau andai kata dorang masuk di dalam, tidak bisa hidup. Rasulullah tidak bisa hidup. Kalau andai kata situasi Jabal Sur pada waktu itu, sehingga karena ketakutan mau lari keluar, selesai. Karena ketika lari Jabal Sur itu kalau keluar, saya lihat waktu itu Rasulullah lari keluar, sekarang ada jalan, tinggal membunuh. Tapi dengan kebesaran Allah, gua di mulut Jabal Sur itu dibuat sarang laba-laba bikin dia berubah. Jadi orang berpikir karena mungkin ada orang masuk di sini. Padahal di dalam tanah Rasulullah. Dalam kisah ceritanya bahwa Abu Bakar digigit dengan binatang paha, karena saking sakitnya Abu Bakar sampai goyang, Abu Bakar terpori, takut jangan sampai Rasulullah bangun, dia hanya menahan sakitnya. Subhanallah. Abu Bakar. Ada yang andai kata ada yang bilang Abu Bakar itu terkutuk, maka saya pribadi bilang lebih baik mau dibunuh saya daripada Abu Bakar. Rasulullah sempat mengeluarkan itu gigitan, bisa gigitan dari pahanya. Dalam hadis ada keterangan lain bahwa Rasulullah bilang semua manusia beriman. Iman manusia itu ditaruh. Semua umat ini imannya ditaruh timbangan sebelah, dan iman Abu Bakar sebelah timbangan. Maka iman Abu Bakar lebih berat. Itu setianya Abu Bakar. Abu Bakar adalah Bani Umayyah. Abu Bakar bukan sebani dengan Rasulullah. Sedangkan Abu Jahal, Abu Sofyan sebani dengan Rasulullah. Jadi orang-orang yang menentang dan yang mau bunuh para Rasulullah itu Rasulullah keluarga sendiri. Itu salah satu dari peristiwa. Kondisi so aman, Rasulullah bilang boleh. Keduanya keluar dan menunggu orang-orang yang nanti akan menyusun dusu para Rasulullah itu di satu tempat, dan di tempat disitulah yang disebut Banu Syaidah. Tapi alhamdulillah cerita itu nanti kiai-kiai, ulama-ulama yang cerita, intinya kita orang kearifan lokal di sini, antara lupa cerita itu hanyalah kita orang selalu berdoa dan menjunjung dan selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, kata Rasulullah, maka Allah jawab 10 kali. Sebelum kita sampai ke sana, Rasulullah masih tinggal di sini, di satu tempat ini. Rasulullah belum masuk ke sana di Madinah. Rasulullah masih tunggu rombongan-rombongan untuk datang. Rasulullah ada sempat bilang di situ, hai saudara-saudaraku, darahku adalah darah Ali.
lidahku lidah Ali, tubuhku tubuh Ali. Barang siapa yang menyakiti Ali, sama dengan dia sakiti hati. Jadi jangan tafsirkan yang lain. Ada yang berpatokan dengan hadis itu sehingga lebih membesarkan Ali dari Rasulullah. Salah satunya Rasulullah banggakan Ali karena dengan Alinya Rasulullah selamat. Dia siap mati di atas tanpa tidur. Pada saat itu orang datang dengan pedang dengan semuanya kalau juga. Orang ini suruh jaga kambing saja. Marilah kita ikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalam kota Madinah, sudah dijemput oleh orang Madinah. Orang Madinah di sana sudah bikin pagar hidup menjemput Rasulullah dengan salawat. Padahal Rasulullah pesiar belum sampai ke sana. Itulah hebatnya orang-orang di Madinah. Berbeda dengan orang di Taif. Ketika Rasulullah dengan ontanya naik ke atas di Taif, dapat lempar sampai onta kaki patah. Ketika malaikat datang bilang Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah kami untuk membalik itu ke Taif itu. Rasulullah, jangan. Karena orang itu belum kenal saya, apalagi Allah. Dan Rasulullah berdoa, semoga Allah memaafkan mereka dan semoga mereka selamat. Dan doa Allah, doa Rasulullah itu Allah terima. Dan orang-orang Taif semua beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Taif sadar bahwa oh dia itu yang dulu masih usia 6 tahun itu dia dipiarakan di sini. Salah kenal. Akhirnya Rasulullah bilang di orang-orang Taif dan mengangkat 2 jari. Dari masyarakat ini tahu ini saya dan kiamat itu seperti ini. Saya terus nanti akan hadir. Ini sahabat-sahabat orang-orang di Taif ini mengerti salah lagi. Tapi saya tadi bilang orang-orang kampung, model orang-orang kampung di sini. Mbak pikir ini dong, akan dunia ini kiamat dong rame-rame datang unjuk rasa para Rasulullah. Ketika Rasulullah datang duduk-duduk dengan sahabat panggil karakternya orang-orang kampung. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Kenapa? Kita sahabat mau berdiri Rasulullah saya yang sahut. Apa gerangan? Ini tuh orang mau datang, ini tanya tempo apa itu kiamat datang. Kasih tahu dia hari dan dia waktu supaya itu orang. Rasulullah bilang urusan Allah. Tapi Rasulullah tanya pada manusia ada persiapan untuk menjemput itu kiamat. Yang paling kurang yang ini sudah persiapan mau mati. Belum. Ini belum persiapan bagaimana ngoni mesti tanya tempo apa hari kiamat, tempo apa mati, apa persiapan ngoni ini? Dominan orang belum ada persiapan cuma satu saja ya Rasulullah. Apa itu? Yaitu kita orang semua cinta kepada Muhammad.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kata itu dengan menyatakan, orang yang mencintai dan yang dicintai sama-sama masuk surga. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hafikaini, ya muayyad ya mumaddad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ya Imam al-Qiblatain. Rasulullah dari tanpa itu, lalu Rasulullah dengan rombongan memasuki. Datanglah perintah Allah. Hei Muhammad, fawallu wajhaka aynama satral masjidil haram. Balik muka ke sana. Rasulullah bilang ke orang, Rasulullah dapat menentang lagi. Ini satu persoalan belum habis, datang lagi persoalan yang lain. Ini bukan saya yang mau. Ini Allah suruh, Allah perintah. Jamaah sekalian, bahwa Rasulullah tidak berkiblat di Ka'bah. Itu bukti masjid Qiblatain. Nah, oleh karena itu peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah yang tidak atas nama Muhammad tapi atas nama hambanya itu, buktinya masjid Qiblatain. Karena Rasulullah SAW harus menunjukkan kebesaran linuriyahu itu tadi. Yang orang tua bilang tadi, ngamarimoi kari pedoman. Insyaallah saya Pak bicara begini so bisa paham. Itulah bahwa as-salatu mu'rajum mu'min. Rahasia daripada Isra Mi'raj. Ketika wajibnya sholat, maka Rasulullah berkiblat ke Ka'bah bukan di dalam Makkah. Rasulullah di luar kota Makkah baru wajib untuk menghadap kepada Ka'bah itu sudah berada di luar kota Makkah. Bukan orang-orang Makkah. Bulan ke-7, kenapa bulan ke-7? Peristiwa rahasia Allah. Karena menurut catatan atau falakiyah, 7 itu 1.
Ini saya tidak, itu saya pernah bikin diagram. Itu diagram. Kalau ini diagram tertentu. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa lewat. Karena angka dalam perjanjian diagram pas 9. Kalau mau tulis lagi harus pakai diagram yang kedua. Kalau pakai diagram yang kedua, pasti 19. Diagram yang ketiga sampai di 30, maka kalau 3 itu ditambah dengan 9 ini, maka dia 12. Nah, oleh karena itu hitungan ini dia sampai ke sana di 7. Kenapa dia 7? Tadi saya hitung 1, karena Ahad, Isnain, Salasa, Arba, Khamsa. Sudah tidak ada sita. Tetapi dia sudah jadi berkumpul Jum'ah. Ini dari sini ke sana, ini dia sudah, dia cuma 5. Ini 5 itu yang tadi Rasulullah Mi'raj Kondapa itu, dia terkumpul di sini. 6 Jum'ah. Maka dia so berhenti di situ. Dia berhenti di 6 ketika Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi Musa bilang kepada Muhammad, boleh. Karena Nabi Musa sudah tahu volume itu. Maka Rasulullah pun naik turun 9 kali. Itu 9. Sehingga hasilnya 5. Nah, oleh karena itu kalau kita mau lanjut, maka kita harus hitung 7, angkat 7 ke sana, maka 7 ini dia 1. 8 angka kedua. Dan 9 angka ketiga. Perhatikan. Dan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian 3 tambah 3 hasilnya 6. Kumpul di situ lagi. Wa halakas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu hanya cuma 6. Nah, 1 di rahasia Allah, yaitu di bulan yang ke-7, di 27 sama dengan 9. Karena 2 tambah 7 sama dengan 9. Ini kalau saya panggil, tambah-tambah dia tahu. Ini hitungan falakia. Itulah ulama mengatur falakia. Bulan ke-7 182. 8 itu bulan kedua. Maka dia harus bagi 2. Di bulan yang kedua, 9 bulan ketiga sebagai angka yang tertinggi, maka 5 ini dia harus wujud di sana di angka ke-9 bulan Ramadan. Itulah Rasulullah bilang, Rajab sirullah, Sa'ban sir Nabi, Ramadan sir
Semua ibadah itu ngoni punya, kata hadis qudsi, dan Ramadan saya punya, padahal dia rahasia umat. Maka umat dan Allah adalah hitungan yang sama. Bukan sama dalam artinya bahwa wujud daripada Allah itu persis ciptaan manusia itu. Top di 9, maka Syawal awal, hitung satu lagi. Zulkaidah 2 lagi. Zulhijjah 3. Karena setelah Ramadan adalah Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Apa terjadi di Zulhijjah? Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan berhenti di hari yang ke-9. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada waktunya falak. Waktu itu dia terputar. Jadi kenapa bulan cuma 12 pun para banyak. Perhatikan supaya insya Allah paham. Sehingga ini saya putarkan ini 8 ini. 8 ini artinya ampa tambah ampa sama dengan 8. Kalau 8 itu tambah 5 sama dengan berapa itu? 13. Maka Rasulullah sadistra. Itu hitungan. Delapan ini setelah 9 ini sudah selesai, maka dibagi 8. Yaitu dibagi ke mustahil. Di 8 tempat. Saya terus bilang ke sana, harus tahu. Karena apa? Karena Bapak Rahaya ya Rahaya. Karena dia sudah selesai di angka yang 9 itu. Sehingga terjadinya apa di situ? Terjadinya 5 dan 7. Pada saat ini sudah diakomodir. Kasih keluar ke sana, taruh di 8 tempat. Bulan ke-8 itu adalah Sir Nabi. Dan pada hari itu, yaitu hari keluar dari 9, maka terjadinya kejadian fitrah. Maka penghormatan atas kejadian kelahiran kepada ibunya. Syaumu Ramadan kayaumun waladatsu ummuhu. Puasalah ngoni seperti sampai pada saat kalian dilahirkan dari ibu. Maka penghormatan kejadian kelahiran dengan 7 takbir dan 5 takbir. 7 takbir apa? Dan 5 takbir itu apa? Karena 7 takbir wujud daripada nifsu Sya'ban. Dan 5 takbir wujud daripada 5 yang Rasulullah bawa turun Isra Mi'raj.
Sadistra. Mengerti tra? Itu. Tadi bulan itu ada 12 Muharram. Muharram itu di 10 Muharram disebut dengan hari Asyura. Al-Quran ada kata dua, Asyura dan Asyura. Asyura. Di 10 Muharram. Di 10 Muharram artinya musyawarah Asyura. 10 Muharram. 10 Muharram ini 1 dan 12. Di sini di 10 Muharram di sini di 10 angka 110 ini apa? Asyura. Di 12 sana di angka 10 apa? Yo tasrik, hari pemotongan. Oh, kenapa dia hari pemotongan? Karena hari kelahiran dia dari Bapak. Sadistra. Perhitungan. Insya Allah ini kita muliakan bulan 3 Syir. Kita hidup dengan ribuan tahun. Nabi Nuh hidup 900 tahun tambah 50. Orang yang ada sini ke bawah belum sampai 90. Saya 60. Jadi 10 yang ada di 12 dan 10 yang ada di 1. Di sini adalah tanpa musyawarah, di sini tanpa pemotongan. Tanpa musyawarah kau potong. Lama kan dapat potong. Jadi itu kebesaran. Membesarkan kepada Allah dengan kebesaran Allah. Maka ulama dari tasawuf bilang, araftu rabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan pengenalan Tuhan. Lobi mato taiki tadi lobi mato taiki alam gamam sio gamam borowasu risonina ngamarimui dari pedoman insya Allah. Ada. Saya cara kajian itu saya cuma karena orang-orang kampung ini orang ini kan cara di pesantren kan cuma itu ini di sini. Jadi tanya coba yang katanya rumah ke sana bafoya kemudian cewek satu bertanya bafoya nomor 1 iya minum kopi itu hitungan yang baru saja saya
bahitung. Orang cuma bahitung doi. Barang dikasih kurang sedikit saja makin marah. Itu hitung doi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, Bapak Haji, saya mau tanya yang persoalan kiblat, yang dimana saya mengutip tadi yang Bapak Haji sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa seluruh umat yang di luar dari kota Mekah mengarahkan kiblat ke arah kota Mekah, ke arah Ka'bah dari seluruh umat yang di luar kota Mekah. Yang sebelumnya Rasulullah tidak berkiblat di situ. Ya. Ya. Mengenai ya. Kiblat ya. Ini kalau di atas karena di tengah itu kiblat menghadap ke darat. Kalau di sini di Sasa ini menghadap ke bawah. Kalau ke sana lagi di kampung sana menghadap ke laut. Kalau bagian di atas di kuda ke sana menghadap ke atas. Turun ke apa? Tanya-tanya kan kita haji. Itu orang dari bawah menghadap kemari di Ka'bah, dari sini menghadap ke darat di Ka'bah, dari sini menghadap ke sana. Boleh lanjut apa? Ya, mengenai penafsiran persoalan kiblatnya ya. Karena jika kita melihat dari sisi kajian astronomis, yang dimana bumi itu melakukan revolusi terhadap matahari bersama planet-planet lain. Di sisi lain bumi juga berotasi. Nah, kemudian Abil sandingkan dengan posisi letak geografis turun ke daerah dengan Ka'bah atau kota Mekah yang dimana tidak pernah sedikit pun untuk melakukan pergeseran. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita sama-sama untuk menganalisis sabda dari Rasulullah SAW yang kemudian Bapak Haji sampaikan tadi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu sudah di awal-awal Abah sudah kasih penjelasan bahwa bumi ini oleh manusia membagi 5 benua. Tahu tentang 5 benua itu? Tahu. Al-Quran membagi 2, yaitu satu nama Masyriq. Jadi penyebutan kalau Allah sebut benua di dalam Al-Quran itu sebut Masyriq dulu, timur dulu, baru barat. Kita mengikuti terjemahan atau penafsiran tadi, itu timur lah, tapi bukan Timur Leste. Itu berarti bahwa Rasulullah berkiblat ke timur. Awalnya berkiblat ke timur. Terus setelah peristiwa Isra wal Mi'raj dan Rasulullah keluar dari kota Makkah, maka terjadi juga kebalikan. Yang tadi ke timur, sekarang balik di Ka'bah, maka boleh bilang Ka'bah adalah Maghrib atau Barat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat innahu huwas syami'ul basir. Maha suci Allah telah memperjalankan hamba-Nya, hamba. Insyaallah yang kita di sini ini semua. Kalau Allah pilih jadi hamba. Mau jadi hamba terah? Insyaallah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari mama ke papa. Allah. Allah turun papa, turun mama, ke sana di mama. Maka tentunya lebih dulu di papa dulu baru mama. Paham tak? Maka dia harus perpindahan. Karena mungkin dia tidak perpindahan. Dia itu dikenal perpindahan itu, dia ada di situ harus dari luar yang lihat. Siapa yang kasih pindah di situ? Allah. Maka pembuktian di antara perpindahan itu di sana adalah Masjid Qiblatain itu. Jadi tentang rotasi bumi dan sebagainya, saya ada kajian filosofi orang-orang astronomi maupun orang-orang etmologi. Saya orang kampung jadi tidak mampu untuk kajian itu. Saya lihat itu tasawuf belajar. Bukti perpindahan, betul kata Rada itu perpindahan, ternyata Rasulullah suruh berhenti dan mengenal. Wukuf Arafah, berhenti dan kenal. Bisa tempat berhenti dan tanpa mengenal. Dan di luar kota Makkah adalah masih berdiri dan mengingat. Golano, Koko Sinonako. Jadi perpindahan itu adalah perpindahan karena dia berpindah. Sehingga pada saat waktu penghormatan pemindahan itu harus pakai potong. Dari potongan itulah yang Rasulullah bilang, utang seorang bapak kepada Allah belum dapat dibayar sampai dia memotong akikah anaknya. Makanya Nabi Ibrahim potong di satu gunung dan tiba saatnya Rasulullah berada di gunung yang lain. Itu adalah pandangan dari orang yang pada artinya bahwa manusia dengan alam ini saling beri dan menerima. Jadi manusia cuma hanya berikan, ambil saja isi bumi, tapi memberikan kepada bumi ini sengsara. Orang-orang itu adalah orang-orang golojo. Tadi orang-orang mana itu yang nanti akan dia Allah percayakan di sini di bumi jadi khalifat? Allah bilang di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna
jabura fit dzikr. Telah kutuliskan di dalam kitab Jabur yang keluar dari kitab zikir. Cuma kitab zikir itu adalah ungkapan dari Rasul, dari Allah, maka kitab itu dia cara ada di para nabi, ada di semua orang. Karena kitab yang ditulis dengan tulisan Arab, itu tulis dari kanan ke kiri. Jadi kalau mau betul tulisan Arab kan dari kanan ke kiri. Tulis tulisan Latin, tulis dari kiri ke kanan. Kalau tulis tulisan Cina, tulis dari atas ke bawah. Tapi insya Allah kitab satu itu kalau mau tulis kitab zikir adalah tulis dari bawah ke atas. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya itu Allah bilang, yang keluar dari kitab zikir, yaitu Allah mewariskan bumi ini. Allah kasih waris bumi ini kepada orang-orang yang saleh. Warisan itu apa warisan itu? Warisan itu kita punya turun, kita papa turun saya. Jadi kalau dia bukan warisan, ya dia cuma kontrak-kontrak saja. Jadi kalau mau warisan, mau bumi ini kita miliki, maka kita jaga itu konsep masyrik dan maghrib itu. Paham terah? Itulah yang dimaksud dengan hari ini kita berkiblat. Oke? Jadi kiblat ke Ka'bah kalau didasari dengan terbenamnya matahari ini kan orang ini semua mengacu ke barat. Dan memang menurut saya di sana saya padahal matahari itu dia di atas Ka'bah sampai dia hilang sekali. Karena pernah di sana. Jadi kalau mau di sini kondom bilang kata nanti haji online ke apa itu haji apa namanya? Haji online. Masa haji online? Haji pakai haji online. Orang pernah duduk di sana ke matahari fufu sampai. Kalau haji online bagaimana? Kita mengada Ka'bah, kita mau bikin Ka'bah di sini. Ka'bah di sini kok matahari putar di sana dia sudah di apa? Saya kasih pendapat bilang kita ada haji online. Tapi haji kok mesti pakai apa namanya video baru. Tong lihat ke sana pun tawaf di sini. Mana mungkin? Kalau begitu ngana suka yang habis ngana pilih tinggal di sana lah ngana pakai apa di sini? Masa haji online? Itu kira-kiranya. Kiblat itu begitu. Tanya lagi. Kita selalu
yang tinggalkan itu salat. Salat itu yang Rasulullah bawa ini ada 5. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Menurut perhitungan dong ini. Salat dohor 4 rakaat tanpa pakai suara. Salat asar 4 rakaat tidak bersuara. Bersuara hanya komando dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah 4 huruf, Akbar 4 huruf. Dohor itu harus kita kenal. Kalau kita orang tiap hari piara dohor dan piara ayam potong, apa hasil lebih banyak? Piara ikan, piara kambing. Dohor artinya dahir. Dahir artinya yang nyata, yang bisa pegang. Ini dohor, ini dohor. Dohor. Kan nyata-nyata. Dohor. Saya lihat bisa ini karena dia ini dahir ini, tong dahir. Itu dohor. Dahir artinya yang nampak, yang mendahirkan. Tetapi kita melaksanakan tidak dahir malah batin. Tapi ada sembahyang batin, cuma sembahyang dohor, sembahyang dahir. Tidak ada sembahyang batin. Sembahyang dohor so 4 rakaat habis berjalan waktu ke sana, sembahyang namanya sembahyang berputar. Asar. Ada orang sembahyang berputar-putar. Kalau ada orang sembahyang berdasarkan nama kondom berputar-putar, ya itu bawa di rumah sakit jiwa cepat itu dia itu so. Yang saya maksudkan kanal itu karena namanya. Ini saya mengada dengan kayu, ini kayu. Taruh kayu apa saja di situ. Tapi kayu itu ada nama. Kayu paling bagus, kayu jati, kayu bufasa, kayu besi, kayu lingua. Ada kayu berkelas-kelas itu berapa? Taruh ke sana galala, beli kayu lagi. Coba. Ini mau kanal kata itu nama-nama kayu. Kalau taruh kanal kayu jati, kau ambil galala. Saya kebetulan karena sohaji, jadi orang biasa pakai haji. Saya kan nama Harun. Saya pernah cerita bilang orang yang nama Harun itu beban pas sekali. Karena Musa pertama, Musa sahabat nama Nabi Harun juga. Dapat pukul dengan Musa, nganap pampodo, tak mampu jaga apa-apa. Khalifat satu nama Khalifat Harun Ar-Rasyid lagi. Abu Nawas kasih bodoh pada dia. Jadi nama itu yang bisa membedakan sesuatu. Tanpa nama akan kita salah alamat. Nama yang dia sebagai penetapan sebuah alamat yang pasti. Jadi perlu dohor, perlu
perlu sembahyang. Tanya dulu. Perlu berputar? Sembahyang pakai berputar bagaimana? Menjelang beberapa saat kemudian sembahyang namanya sembahyang barat. Sembahyang Amerika Serikat. Sembahyang Kanada. Karena dia barat. Sembahyang barat gimana? Menjelang lagi beberapa saat sembahyang Isya. Menjelang beberapa saat sembahyang 7 subuh atau syabak. Sembahyang nyata, sembahyang berputar, sembahyang barat, sembahyang Isya, dan sembahyang 7. Sembahyang orang musyawarah untuk ganti nama sembahyang bisa terah. Sembahyang kasih nama dia sembahyang bagus-bagus. Sembahyang kasih nama artis-artis. Nah, itulah makna sebuah nama menjadi positifnya alamat. Jadi setelah maka dohor itu nama diwaktukan nama sembahyang. Asar nama waktu kan nama sembahyang. Maka orang tua bilang, itu orang padang kiri ini juga yang memutarkan itu orang beraktivitas adalah tangan dan kaki. Tanpa ada kaki mana mau putar bagaimana, berjalan cari doi bagaimana, berjalan mengali ikan bagaimana, berjalan pitangka orang mabuk bagaimana. Berjalan piselingkuh bagaimana. Itu. Kemudian di 1 minggu 1 pekan dalam hitungan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumi jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, salat berkumpul, dan tinggalkanlah semua pekerjaan aktivitas walaupun aktivitas itu pedagang, bai'ah, jual beli. Biar nggak untung 1 juta atau 100 juta pada saat itu, kasih tinggal dulu. Ini mau bisa bayang Jumat karena doi 10.000 saja setelah sembahyang Jumat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Setelah melaksanakan itu salat, maka bertebarkanlah di bumi. Jalan sudah pergi keluar ke sana untuk mencari nafkah hidup. Hitungan. Satu tahun, 1 pekan, 1 minggu 1 kali, namanya sembahyang Jumat. 9 bulan 1 kali, namanya sembahyang fitrah. Sembahyang hari raya Idul Fitri. Kesana lagi sembahyang hari raya Idul Adha. Kenapa?
karena dia pecahan daripada 5 waktu. Makanya ulama bilang hasibu an la tuhasib. Hitunglah dirimu sebelum engkau diperhitungkan. Mutu gabla antamut, matikanlah dirimu sebelum engkau dimati. Jadi bagaimana matikanlah dirimu sebelum engkau mati? Gantung diri. Stres terlalu terhadap akal, gantung diri. Itu hidup. Bikin sudah begitu model apa? Rasulullah bilang amalil dunia ka'anna kata Yesus abada, hiduplah kalian seolah-olah tara mati. Hidup sudah. Hidup baik-baik. Wa amalil akhirati ka'anna kata mutu kata. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok kamu. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita orang ini Allah sepanjang kita orang hidup ini, walaupun hidup model bagaimana, maka hidup di dunia ini Allah gambarkan satu firman di dalam Al-Quran. Ada firman-firman yang berbunyi sama, tapi dia cara bergambar. Saya juga bergambar. Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran. Bahwa sesungguhnya kesulitan itu akan pasti datang kemudahan. Tahu bahwa setiap kesulitan pasti datang kemudahan, dan sesungguhnya setiap kesulitan pasti datang kemudahan. Jadi hidup ini jangan sangka barangkali enak-enak. Tunggu dia enak datang, tapi harus melewati. Berenang-renang ke hulu. Bagaimana? Insya Allah. Siapa mau tanya-tanya? Ini. Dari mana baru datang kemari? Mau tahu hal? Orang sampai sunai di bulan di atas, dia baru cengeng-cengeng di sini ke bawah, dia tanya itu. Sudah, saya sudah urai semuanya. Pedoman itu apa pedoman? Pedoman yang paling sederhana, kalau saya berjalan di waktu gelap, paling kurang pakai senter. Ini orang tak perlu pakai senter. Ya, ada senter nih. Yang sampai kandang batu tertutup. Orang mau pergi mengalir ikan ke sana kan kalau mengalir sampai anak pulang dapat cerako dan betua sampai bawah itu dia penyilong dan dia malah yang bawah itu dia tumpang. Supaya ke laut pancing. Apa? Jadi pedoman pergi di laut mesti ada itu. Tiba-tiba nggak dapat panggil karena pusat. Bawa apa ke sana dulu? Itulah linuriyahu min ayat yang dimaksud ngamari moy.
Pasang marimo itu di pedoman. Harus yang kenal itu. Itulah yang dia pun dia, menurut pun dia dan disuruh. Paham Tra? Minta tali orang suka kasih tali mau suruh bergantung lah, mau gantung lah. Orang suka kasih ke sana kenari lah supaya bikin puit, mau suruh orang tumbuh lah kasih ke sana sua di mulu lagi. Ada dalam tasawuf. Kalau anda kata dohor, asar, maghrib, bisa subuh itu kalau dia model bibit ini. Kalau anda pegang-pegang begini, dia bertumbuh terang. Ada tanam, taruh tanah itu bibit yang dia akan tanam tanah itu dia bertumbuh. Kalau bibit itu kalau tanam di pasir dia cara bertumbuh, cari tanah yang bagus. Kalau dia cara bertumbuh di tanah, kalau dia itu yang bertumbuh di pasir, tanam di pasir. Kentung tahu tanam. Jangan bibit dong, tanam di api. Apa bibit? Jadi ketika ini bibit ini ketoran taruh tanam ke bawah, pasti dia bertumbuh. Dia melalui waktu terus ketika dia daun ke atas, baru kita bilang, oh padahal yang tadi pegang itu ini DP, rupa macam begini. DP daun ke atas, terus dia jadi DP batang. Dia bertumbuh sampai waktu tertentu, sudah pas dia pe waktu, dia kasih keluar buah yang model ton tanam tadi itu. Berarti di dalam bibit itu, satu bibit itu kan beberapa elemen. Elemen apa yang jadi daun, elemen apa yang jadi dia puli, elemen apa yang jadi dia batang. Kan kalau cara ada unsur-unsur dari elemen itu, masa dia mesti jadi daun. Elemen-elemen itulah yang dimaksud dengan dohor, asar, dan seterusnya. Itu tanam di mana? Waktu bertanam itu baku. Pernah bertanam ke belum? Bertanam, setanam ke bawah, habis di tanah itu jangan sehingga kali-kali dengan rumput-rumput dia lingkar. Tanam habis kasih bersih, supaya insya Allah dia akan memberikan hasil yang kita orang harapkan. Bertanam, orang petanah. Jangan bertanam di tanah kontrak. Apalagi tanah sengketa. Jadi ini memuliakan, insya Allah Allah panjang kita umur, orang masih berdoa kepada Allah supaya kita masih banyak orang amalan ini diri. Kita bantahkan diri ini yang mengada kita diri itu. Tidak usah kelesang dengan hal-hal yang lain dulu.
Buka Al-Quran di surat Yunus ayat 99 dan baca di situ. Allah tegur kepada Rasulullah karena Rasulullah bangga bilang Rasulullah ke umat. Banyak sekali itu pada Rasulullah. Allah bilang, hei Muhammad, kalau kita mau, kalau Allah mau, karena ada yang kafir, semua beriman kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah memberikan hak kepada manusia masing-masing dan kita orang berkumpul baku kasih ingat. Jadi jangan rasa bilang saya yang paling tahu, saya yang paling bersih, paling suci. Manusia berusaha untuk menuju kepada innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira. Masuk di dalam ruang, dan ruang itu, kelompok di ruang itu Allah akan sucikan yang sesuci-suci. Sekali lagi mari kita ikut Rasulullah Muhammad SAW. Hidup ini karena orang berkontaminasi, berhadapan dengan berbagai masalah, beban psikologi, beban pikiran. Padahal Allah tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, la bidzikrillah tatma'inul qulub. Karena cara selalu, cara ingat Allah dan cara bersalawat kepada Rasulullah itu. Akhirnya sake sadiki, kaki sake, pergi bawa orang cabut paku di kaki. Gargantang sake, kasana di tukang dukung cabut piring di leher. Oh, ini taruh apa sedikit saja paku ada dalam badan. Karena apa? Karena hati dan jiwa terdekat pada Allah. Orang datang minta sumbangan masjid, datang minta sumbangan ini, pilih doi ancur-ancur busu-busu itu baru kasih. Allah kutuk. Ini buka dompet jiwa dan hati. Kasih bersih betul. Kasih bersih hati dan jiwa ini bukan fanatik. Bilang orang di situ salah, kita paling benar. Dia sudah masuk di kubur, dia pernah mati tinggal di kubur, baru kamari. Dia pernah di sana lihat surga. Yang pernah lihat surga dan pernah lihat neraka cuma Rasulullah. Jadi Rasulullah bilang apa iko? Cerita banyak. Ngoni iko ini begini masuk surga. Taruh bom di badan ini ke sana lah supaya mati syahid. Subhanallah. Ajaran apa itu? Bidadari tunggu di surga. Bidadari apa? Itu orang di sini ilmu orang-orang sangat ada ilmu. Jaga itu. Jangan orang bikin
foya-foya. Kita orang pe orang tua-tua ini, kita orang pe orang tua sudah terbukti. Mati habis sekali ke bawah dong penjasa sudah ada. Tinggal kain putih. Bukan dong pasang bom di badan. Bukan dong pergi cerita orang penjahat. Cuma dong jaga kita punya, dan orang punya. Sampai kebasaran satu baku nyonyoke sampai. Saya cuma bikin orang penjahat dia itu begini dia itu begini. Kan setahu kan masuk surga baru keluar kemari. Surga itu kan petete dengan nenek pesope. Sebagai orang tua kasih aku bilang, tong hidup, saya hidup. Kasih nasihat orang itu yang saya ya bilang itu. So mara ay lahasung ikadongo. So mara ay irasung kadongo. Jaga supaya apa yang kita orang miliki itu pedoman yang nanti kita orang berhadapan kepada Allah. Berada pada satu tempat yang bagaimana orang sampai kita orang pertama terhadap pertanyaan saya nanti insya Allah akan cerita lagi. Boleh sejam? إن الله وملائكته يصلون